Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari pertemuan 1 sampai 15 dengan mempercantik tampilan dan menambahkan 2 fitur baru. Sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri ya dengan Fatir, yang kedua itu ada Lutfi Aris, yang ketiga ada Diki, keempat ada Rehan, dan yang terakhir ada Teh Pinpin. Mungkin kita langsung saja demonstrasikan ya. Di yang pertama kita login terlebih dahulu. Kita login. Nah, saya ingin memberitahu bahwasanya kita menambahkan 3 fitur sebenarnya di sini. Yang pertama itu ada export ke CSV ke Excel ya, di mana fitur export itu tuh ada 2, export per prodi dan ada export keseluruhan. Lalu yang kedua itu ada reset, dan yang ketiga itu ada detail yang terakhir ya. Mungkin untuk yang pertama akan kita jelaskan dari tampilannya dulu, yang akan dijelaskan oleh Lutfi Aris. Baik, terima kasih Fatir. Mungkin yang pertama-tama kita akan menjelaskan dulu dari tampilan teknologi. Boleh di logout dulu. Baik, di sini kita bisa lihat teknologi yang kita buat. Yang pertama kita menggunakan latar belakang dengan warna gradasi ungu biru. Ini juga memungkinkan menggunakan linear gradient seperti kita tuh menggunakan background linear gradient to right, warna ungu dan warna biru kita di gradient itu. Yang kedua adalah container form, yaitu kotak registrasi yang dimana kita menggunakan display flag, justify content center, dan align item center. Ini tuh fungsinya untuk si page login-nya tetap di stay di tengah dan ukurannya sesuai yang kita mau, yaitu headnya 100 GB. Nah, untuk judul formnya kita yang menggunakan tulisan halaman registrasi itu kita menggunakan warna biru. Font juga kita menggunakan Google Font ya, dari robot atau enggak Popin. Ukuran lebih besar sekitar 24 pixel dan margin bawah untuk pasti. Nah, untuk form inputnya di sini ada nama, password ya, ya mungkin lebarnya 100% pdf pixel, margin 20 pixel, dan ini tuh responsif dan rapi secara vertikal dengan jarak antar elemennya. Dan kemudian di sini ada tombol register, kita menggunakan itu. Nah, di tombol register atau loginnya itu kita menggunakan hover underline itu biar ada efeknya tuh seperti itu. Nah, itu kita biar mempercantik aja tuh. Mungkin bisa dilanjut ke aturan. Baik, di sini kita di tampilan pertama kita mungkin langsung ke bagian headernya dulu aja ya, navigasi di atas. Itu kita menggunakan warna biru cerah, background colornya ya warna biru 007 BFF. Terus fungsinya juga sebagai judul halaman utama, yaitu daftar dosen. Tata letaknya juga kita bisa menggunakan properti text align center, padding, dan juga font weight bold untuk menunjukkan judulnya ya. Nah, yang kedua kita di sini ada form filter pencarian, yang elemennya itu seperti pencarian nama dosen, program filter, program studi, dan tombol cari ya. Nah, ini tuh biasanya kita menggunakan grid atau flexbox yang menyusun kolom secara horizontal. Border radiusnya juga dan box shadow mungkin ditambahkan agar input juga terlihat modern ya. Dan tombol cari juga kemungkinan memiliki warna biru dengan over effect, misalnya berubah sedikit lebih gelap dan itu. Coba boleh ke carinya. Nah, itu kita menggunakan over effect lagi seperti di page login. Terus tombol aksi di kanan atas itu ada tambah dosen berwarna biru terang, port CSV berwarna putih atau abu dan
header, blogout dengan warna merah lah ya. CSS style-nya tuh kita seperti kita menggunakan button flash, kita juga mengcustom warnanya dengan efek hover, memperbesar tombol sedikit atau ubah warna sama seperti sebelumnya. Nah, penempatannya juga kita pakai float type dan itu juga bisa dibilang flat justify content-nya di sebelah atas kan. Nah, untuk desain tabel daftar dosennya itu pun ada ya di judul kolomnya seperti ada nomornya, ada aksi, ada foto, nama, ini dan sebagainya gitu ya. Eee, itu tuh itu diberi garis border antara kolom, ada border collab, ada juga foto kecil, kotak ya, untuk memungkinkan kita memakai image tabel atau border radiusnya biar di fotonya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dan di tombol aksinya itu ada detail biru kemudaan, ada yang warna ubahnya kita kuning, warna putih juga kita warna merah ya. Dan itu ditata secara horizontal, diberikan margin antara tombol, padding, dan border. Eee, ke pagination tuh mana ya? Pagination tuh ya? Itu ya. 1, 2. Baik, selanjutnya, kita juga bisa melihat ya di atas, itu ada pagination, navigasi halaman, itu ada nomor halaman 1, 2, 3, itu ada panah ke kiri, mungkin nanti dijelaskan ya, itu secara fungsi. Tapi untuk secara CSS-nya kita, tombolnya itu kita beri padding ya, kecil agar tidak terlalu besar di bentuknya, dan nomor aktif berwarna biru tua dengan latar putih, dan seperti biasa kita menggunakan over effect ya biar terlihat lebih aktif efeknya gitu, biar bisa menjelaskan perbedaan input kita lagi di halaman berapa, halaman 1 kah, halaman 2, berapa. Terus yang terakhir mungkin ada footer ya, footer itu kita eee, memperlihatkanlah judul project kita dibuat oleh siapa, dengan CSS-nya ya rata tangan, center, font lebih kecil, dan juga background yang berbeda dari tabel utama ya tadi, daftar-daftar dari mungkin dari tampilan keseluruhan ini kita memanfaatkan CSS modern, baik kita custom sendiri, dengan fokus utama kita di sini tuh adalah memungkinkan akses data yang lebih eee, enak dilihat ya. Ya, terus navigasi intuitif dan menggunakan warna-warna fungsional. Biru untuk informasi, merah untuk aksi yang berbahaya, dan mungkin struktur grid dan fleksibel layout-nya memudahkan pengguna juga ya dalam mencari dan mengelola data secara efisien. Mungkin untuk tampilan sekian mungkin bisa dibantu oleh Fatir. Baik, terima kasih kepada Lutfi Aris yang telah menjelaskan tampilan dari program yang kita buat. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan fitur ekspor yang ada di program ini ya. Jadi sebenarnya tujuan ekspor ini tuh untuk mengekspor data-data dosen yang ada di sini ya, yang sudah kita tambahkan data dosen yang sebelumnya gitu kan. Nah, nanti ini ada dua. Jadi yang pertama itu ada ekspor keseluruhan, dan yang kedua itu per prodinya, berarti kita milih. Jadi misalkan pengen Telkom doang yang kita ekspor gitu kan, kita bisa gitu kan. Nah, mungkin ekspor itu sendiri juga itu ada file terbarunya gitu kan ya. Jadi nanti apa namanya? Ada ininya, session login buat ininya. Jadi dia tuh kalau misalkan kita langsung masuk apa namanya? Langsung di URL-nya langsung ketikkan export.php gitu kan ya. Localhost dengan namanya itu tidak bisa kalau misalkan belum login gitu kan. Dia bakal ngarahin lagi ke page loginnya gitu, lokasinya login.php. Nah, selanjutnya jadi ini juga ada function.php yang mengimport file yang berisi fungsi query. Biasanya itu membungkus apa ya, function
MySQL query ya, kalau enggak PDO gitu untuk ambil data dari database seperti itu. Mungkin selanjutnya itu ada mengecek parameter prodi di URL gitu ya. Jadi melakukan sanitasi dengan HTML special charge untuk mencegah CSS gitu kan, sanitasi untuk keamanan lah ya. Lalu di sini itu ada query database untuk mencari apa namanya dosen dari prodi yang disanitasinya gitu kan. Lalu jika hasilnya kosong maka proses akan dihentikan seperti itu. Selanjutnya ada untuk query semua prodinya juga lah ya di sini. Ini ambil semua data dosen ya, query-nya jadi order by semuanya lah tuh. Dia mengambil dari database. Nah, untuk selanjutnya ini ada penamaan filenya. Yang pertama itu ini untuk dosen per prodi gitu kan. Kita ambil namanya dosen underscore prodinya apa underscore export CSV. Lalu yang kedua ini untuk keseluruhannya. Jadi selanjutnya untuk ini tuh ini sebenarnya untuk memberitahu browser bahwa file yang dihasilkan itu adalah file CSV yang siap diunduh gitu. Seperti itu. Lanjut ini tuh untuk membuka Steam langsung ke output browser agar tidak menyimpan file di server. Selanjutnya ini itu untuk menuliskan baris pertama, baris judul kolom, header ke dalam file CSV-nya gitu kan. Nah, ini isi dari file CSV-nya. Mungkin kita akan demonstrasikan saja. Ini untuk yang keseluruhan ya, bisa kita lihat ini semua data ya, ada 18. Sini kita lihat ada nama, NIDN, terus email, prodi dan nama file fotonya seperti itu. Terus ini untuk yang per prodi misalkan jika tidak ada ini itu kan bakal ada message please select an item in the list. Nah, kita misalkan pengen teknik informatika, kita ekspor, kita lihat di sini akan diambil teknik informatikanya saja tuh. Itu. Mungkin untuk file export cukup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Diki, yang akan menjelaskan fitur preset yang ada pada program kita. Persilahkan. Oke, baik. Selanjutnya seperti yang sudah tadi Fatir bilang ada fitur reset. Jadi pada halaman index fitur reset itu berfungsi untuk menghapus filter pencarian yang telah diisi oleh pengguna dan mengembalikan ketampilan daftar dosen ke dosen yang tampilan awal, yaitu menampilkan semua data dosen tanpa difilter. Jadi pertama kita coba dulu tir ke pencarian. Kita coba cari prodi. Prodi aja prodi. Prodi apa, Diki? Bebas, ilmu komunikasi boleh. Oke, kita cari. Nah, klik cari. Nah, ketika kita klik cari itu akan muncul tombol reset di pinggir tombol cari dan akan memfilter semuanya menjadi prodi ilmu komunikasi. Nah, selanjutnya kita klik reset. Nah, ketika kita mengklik reset akan kembali kepada tampilan awal tanpa difilter. Terus ke kode tir, guys.
Jadi pada pencarian di indeks terdapat tombol cari yang mengirimkan data filter melalui metode POST. Mana metode POST? Ada Tir? Ini. Ini, Dik. Nah, jika tombol cari ditekan seperti tadi, server akan memproses data filter dan memanggil fungsi cari atau bisa di situ ada apa itu $_post. Nah, itu cari untuk mengambil data dosen yang sesuai filter. Terus ada apa itu teh? Iset $post. Nah, itu untuk memunculkan tombol reset. Betul, Tir? Nah, ya. Nah, jadi tombol reset itu adalah sebuah link yang mengarah ke index.php tanpa parameter apapun, sehingga ketika diklik, halaman akan dimuat ulang tanpa filter. Mungkin itu, dengan demikian, jadi fitur reset itu memungkinkan pengguna dengan mudah menghapus filter pencarian dan melihat kembali seluruh data dosen. Cukup mungkin segitu, Tir. Cukup. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Boleh, Tir. Terima kasih Saudara Diki yang sudah menjelaskan fitur riset yang ada pada program kita. Selanjutnya kita akan menjelaskan pagination ya yang ada pada program kita yang akan dijelaskan oleh Bung Rehan ya. Silahkan Bung Rehan. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan pagination-nya. Yang pertama di situ ada 5 page halaman baris. Buat data per page-nya ada 5. Langsung ke kodenya aja, Tir. Oke, boleh. Nah, di situ ada total data tabel untuk menghitung total seluruh data dalam tabel. Nah, di bawahnya ada total page juga. Total page sel digunakan untuk membulatkan hasil pembagian ke atas. Ini menghitung total jumlah halaman yang diperlukan berdasarkan jumlah data. Bawahnya, Tir, active page. Nice. Nah, di situ ada active page buat mengecek apakah URL terdapat parameter page. Boleh ke bawah lagi, Tir. Menampilkan data sesuai halaman, fungsi-fungsi. Fungsinya. Pagination. Ini. Nah, itu buat mengambil data dosen sesuai halaman aktif dengan query limit, yaitu limit awal data, total data page. Nah, di sini ada fitur pencarian yang yaitu yang itu, Tir. Mengecek apakah tombol cari ditekan bawah, Tir. Mana? Yang ini? Ya. Ya, itu tuh. Nah, itu ada menampilkan tombol navigasi halaman Verval 1, 2, dan 3. Sampai selanjutnya, tanda lakue buat Vervis page dan tanda lakue buat next page. Mungkin itu aja, Bung, yang bisa saya sampaikan. Oke, siap. Oke, terima kasih ya kepada Bung Rehan yang sudah menjelaskan pagination yang ada di pemrograman ini tuh sangat jelas ya. Selanjutnya mungkin yang terakhir fitur detail yang akan dijelaskan oleh Saudari Pinpin, dipersilahkan. Baik, boleh dibuka dulu untuk halaman detailnya.
Jadi seperti ini untuk tampilan halaman detailnya. Boleh langsung. Nah, jadi yang pertama itu bisa dilihat ya di sini ada session login. Session login sendiri berguna. Nah, setelah session login ada location login. Location login ini berfungsi jika user belum login maka di redirect. Dan selanjutnya ada exit. Exit sendiri berguna untuk tidak lanjut buka halaman isi. Selanjutnya ke get ID. Untuk get ID ini mengambil nilai ID dan ada fungsi query-nya. Fungsi query-nya sendiri untuk mengambil data. Nah, boleh ke alert. Nah, yang data dosen tidak ditemukan. Nah, untuk alert sendiri ini akan menampilkan jika data dosennya tidak. Boleh ke bagian navbar-nya. Nah, ya itu. Nah, selanjutnya ada bagian navbar yang dimana menampilkan dan button serta export CSV dan logout-nya. Dan yang dimana berfungsi untuk menampilkan dosen dari form. Dan untuk card title-nya sendiri itu berguna menampilkan nama dosen. Selanjutnya ada HTML special card. Ini berfungsi untuk mengambil data dosen dari data ID yang diminta seperti NIDN, email, prodi. Boleh balik ke tampilan detailnya. Nah, di sini ada button kembali. Button kembali ini berguna PHP yang berisi daftar semua dosen. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Fat. Terima kasih kepada Saudari Pinpin telah menjelaskan fitur detail yang kita buat di program ini. Mungkin sudah semuanya kita jelaskan ya untuk bagian-bagian yang ada di web ini, dan mungkin cukup sekian yang kita bisa jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata yang tidak pantas kita keluarkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.